Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Khalid bin Walid akan berada pada posisi pro kali ini. Saya Belentan Veronica sebagai pembicara pertama akan menyampaikan latar belakang mengapa kami menyetujui mosi pada hari ini. Kenapa? Seperti yang kita ketahui bahwasanya negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang terkena dampak pandemi COVID-19 ini adalah virus yang menyerang siapa saja, baik itu tua maupun muda, dan banyak mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi terjangkit COVID-19. COVID-19 pertama kali berasal dari kota Wuhan di negara Cina yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Terbukti pada 3 Agustus 2020, transmisi COVID-19 belum dapat dikendalikan. Kini ada 113 kasus COVID di Indonesia. Di Indonesia juga banyak masyarakat Indonesia yang terkena virus. Akibat dari virus ini, pemerintah melakukan dan membuat kebijakan baru terkait untuk penanggulangan virus. Pemerintah saat ini banyak membuat kebijakan baru untuk menanggulanginya. Pandemik di Indonesia ya dengan membuat kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB, dan juga yang namanya physical distancing dan social distancing, di mana kita harus menjaga jarak dari orang-orang yang ada di sekitar kita demi menjaga kesehatan kita dan keluarga kita dari COVID-19 ini. Dan juga kebijakan lainnya seperti lockdown. Pemerintah bukan main-main dalam membuat kebijakan ini untuk menurunkan dan menanggulangi angka penyebaran pada masyarakat Indonesia yang terinfeksi. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat membantu pihak medis yang sedang berjuang untuk mengobati orang-orang yang terkena COVID-19. Dan baru-baru ini juga pemerintah membuat kebijakan baru yang akan diberlakukan di Indonesia yang bernama New Normal, di mana New Normal ini yaitu perubahan perilaku masyarakat untuk melakukan aktivitas normal seperti biasanya, akan tetapi menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bisa membantu untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Banyak orang-orang maupun masyarakat Indonesia yang berharap dengan adanya pemberlakuan new normal di Indonesia juga dilakukan untuk memulihkan produktivitas masyarakat yang sempat menurun akibat berlakunya PSBB dan lockdown, di mana orang dilarang untuk berpergian jauh dan berjualan maupun berkumpul di tempat umum. Penerapan tatanan kenormalan baru atau new normal adalah upaya menggerakkan kembali sendi perekonomian makin terang. Adapun pemerintah sudah membentuk 5 fase normal. Yang pertama, membuka sarana perdagangan, mulai dari pusat perbelanjaan, toko swalayan, alat kesehatan, sarana hiburan, dan terakhir pariwisata. Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Sinta W. Kamdhani menjelaskan secara umum perbedaan kinerja ekonomi pasca pelonggaran PSBB dibanding pada masa PSBB adalah pada permintaan, yaitu demand. New normal sendiri menurut Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita mengatakan new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun perubahan ini ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Prinsip utama dari new normal menurut Wiku adalah menyesuaikan dengan pola hidup, protokol kesehatan, dan menjadi aturan yang disebutkan dalam implementasi new normal, yakni menjaga jarak sosial dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Wiku mengatakan masyarakat akan menjalani kehidupan new normal hingga ditemukan vaksin yang dapat digunakan untuk menangkal virus corona. Kapitalis sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kaum bermodal, orang yang bermodal besar, golongan atau orang yang sangat kaya. Genosida menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Dan ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga, tata kehidupan dan perekonomian, urusan keuangan rumah tangga. Maka new normal yang diterapkan di Indonesia ini bersifat genosida masa kini yang memanjakan kapitalis. Mengapa kami mengatakan demikian? Indikator kami mendukung mosi pada hari ini karena Indonesia belum memenuhi syarat new normal yang ditentukan oleh WHO sendiri. 1. Bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 dapat dikendalikan. Terbukti pada 3 Agustus 2020, transmisi COVID-19 belum dapat dikendalikan. Kini ada 113.000 kasus COVID-19 di Indonesia, dan kurva kasus COVID-19 belum menemukan titik puncaknya. 2. Kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak, dan mengkarantina. Indonesia jelas belum memiliki kesiapan alat kesehatan, jumlah dokter, dan tenaga kerja kesehatan terbilang jauh dibanding kesiapan negara lain. Karena ketidaksiapan sistem kesehatan, jumlah pasien semakin banyak dan tenaga medis kian tumbang sebanyak 72 orang. Pemerintah juga tidak cukup cepat mengidentifikasi, mengisolasi, dan mengkarantina dengan sigap dan cepat. Buktinya di daerah saya, Musi Banyuasin, belum adanya rapid test massal dari pemerintah. Sedangkan untuk tes rapid mandiri paling murah merogoh kantong sebanyak 290.000. Dan pemerintah juga tidak bisa melacak kontak dengan baik perjalanan pasien COVID-19 sebelum dikarantina mandiri maupun di rumah sakit. Ini membuktikan Indonesia belum siap.
3. Resiko virus corona diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi, terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat ramai. 4. Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja ditetapkan dengan jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan kebersihan pernapasan. 5. Resiko kasus impor dapat dikelola. Menurut Presiden Joko Widodo mengatakan terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang berasal dari luar negeri atau imported case dalam beberapa waktu per 31 Juli 2020. Akan tetapi Presiden tidak menjabarkan berapa besar kenaikan imported case dan berasal dari mana saja kasus tersebut. 6. Masyarakat memiliki suara yang dilibatkan dalam kehidupan new normal. Lagi-lagi masyarakat tidak diberitahukan dengan benar. Fakta lapangan yang saya lihat, masyarakat masih saja berpikir bahwa mati di tangan Tuhan, seperti yakin berlari bahwa hujan tidak akan basah. Menganggap seolah-olah COVID ini suatu hal yang sepele, edukasi yang disampaikan pemerintah tidak menyentuh masyarakat lapisan bawah. 4. Syarat dari WHO saja belum dapat Indonesia atasi. Lalu kepentingan seperti apa di balik new normal? Kami memiliki 3 argumen atas mosi pada hari ini. 1. Penyebaran COVID-19 di Indonesia belum dapat dikendalikan dan fasilitas kesehatan yang belum memadai untuk menangani jumlah pasien positif. 2. Sistem kesehatan negara belum mampu melakukan tes, isolasi, merawat, dan melakukan pelacakan dari setiap pasien yang terjangkit COVID-19. 3. Kebijakan new normal bersifat memanjakan kapitalis. Dengan tugas, lugas, dan mantap kami mendukung mosi pada hari ini. Demikian pernyataan argumen dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Terima kasih. Saya pembicara 2 dari pihak pro dengan mosi. New normal dikatakan sebagai genosida era kini dan memanjakan kapitalis. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara 1 sebelumnya mengenai indikator yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai syarat bagi satu negara untuk melaksanakan new normal. Di Indonesia pada khususnya, pemerintah berencana untuk melakukan new normal sebagai upaya untuk menggerakkan kembali perekonomian Indonesia. Akan tetapi realitanya, Indonesia masih belum mampu memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh WHO. Karena pertama, di Indonesia penyebaran COVID-19 belum dapat dikendalikan dan fasilitas kesehatan dalam menangani jumlah kasus positif corona belum memadai. Pada tanggal 18 Mei 2020, pemerintah melalui Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk melakukan pelonggaran PSBB atau bisa kita sebut dengan new normal yang bertujuan sebagai langkah percepatan dalam upaya penanggulangan COVID-19. Akan tetapi hal ini terasa ganjil dikarenakan di tengah kondisi pandemik yang tak kunjung usai, pemerintah malah berencana untuk melakukan pelonggaran PSBB. Dan menurut beberapa pakar mengatakan bahwa apabila pemerintah ingin melaksanakan new normal atau melakukan pelonggaran PSBB, harus memastikan bahwa puncak dari penyebaran kasus virus corona ini sudah berakhir. Akan tetapi realitanya angka penularan positif corona di Indonesia belum juga mendekati 0, atau bisa kita simpulkan bahwa virus corona ini masih ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan menurut data dari Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia mengatakan bahwa jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga tanggal 2 Agustus 2020 adalah sekitar 111.455.000 orang dengan jumlah kematian sebanyak 5.236 orang. Yang kedua, kita tahu bahwa sistem kesehatan negara khususnya Indonesia belum mampu untuk melakukan deteksi, isolasi, tes, merawat setiap kasus, dan pelacakan setiap kontak pasien positif. Kita tahu bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh kita untuk memastikan apakah kita terjangkit virus corona atau tidak adalah dengan melakukan rapid test. Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat mampu untuk membayar biaya dari tes tersebut. Dan juga kita tahu bahwa rapid test ini belum bisa menjadi acuan bagi kita untuk yakin apakah kita memang terjangkit virus corona ataupun tidak. Dan untuk mengetahui hasil yang lebih valid, maka kita perlu melakukan tes berupa swab test atau PCR test untuk mengetahui hasil yang lebih valid. Akan tetapi untuk melakukan tes tersebut tentunya kita memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan kita tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia berada pada kelas menengah ke bawah.
Dan tentunya dengan biaya yang relatif mahal, tidak semua masyarakat mampu untuk membayar biaya tersebut, sehingga tidak semua lapisan masyarakat mampu untuk melakukan tes tersebut. Walaupun memang benar pemerintah menyediakan tes tersebut secara gratis, akan tetapi jumlah yang disediakan pemerintah sangat minim atau tidak sebanding dengan jumlah dari penduduk di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa penduduk Indonesia sekitar 271 juta jiwa, dan tercatat pada tanggal 19 Juli 2020 yang telah melakukan tes CPR baru sekitar 7.238.000 orang saja gitu. Ini bisa kita simpulkan bahwa dari 271 juta jiwa, baru sekitar 2,6% yang melakukan tes CPR. Kita bisa tarik kesimpulan dari poin 1 dan poin 2 adalah bahwa memang terlihat Indonesia belum mampu memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai syarat untuk melaksanakan new normal. Apabila new normal ini tetap dilaksanakan, maka secara tidak langsung kita akan melaksanakan herd immunity, di mana masyarakat yang kuatlah yang mampu bertahan. Dan kita bisa simpulkan juga bahwa dengan kita melaksanakan new normal ini, maka secara tidak langsung new normal ini dikatakan sebagai genosida era kini. Lalu yang terakhir, kebijakan new normal memanjakan kapitalis. Kita tahu memang benar bahwa adanya new normal ini bertujuan untuk menggerakkan kembali perekonomian Indonesia. Akan tetapi kita juga tahu bahwa Indonesia dengan pengaruh ekonomi kapitalisnya telah menguasai hampir seluruh sektor perekonomian. Semua ini tidak terlepas dari pemilik kepentingan para pemilik modal, dan kita bisa tahu bahwa new normal ini ditandai dengan transportasi udara yang diizinkan untuk terbang, dan juga kembali masuknya TKA ke Indonesia, serta pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuka kembali mal, pasar, dan membuka jalan tol. Hal-hal inilah yang mempertegas bahwa memang benar pelonggaran PSBB nyata. Kita tahu juga bahwa new normal adalah fase di mana masyarakat diminta untuk mulai beradaptasi dengan kehidupan baru dengan kondisi wabah yang masih bergejolak, namun dengan protokol kesehatan yang tetap harus diikuti. Akan tetapi realita di lapangannya, protokol ini tidak dilaksanakan dengan baik. Kita tahu bahwa adanya new normal ini berdalih bahwa untuk membangkitkan perekonomian rakyat, maka secara tidak sadar rakyat pun kembali keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meski nyawa menjadi taruhannya, serta para kapitalis kembali meraup keuntungan yang besar. Para pelaku bisnis seperti pemilik mal dan lain sebagainya yang awalnya mati suri di tengah pandemik ini menuntut untuk diadakan new normal kembali. Dan new normal ini ditandai dengan adanya disahkannya Undang-Undang Minerba dan naiknya iuran BPJS. Walaupun kita tahu bahwa new normal ini seperti dikemas dengan menyelamatkan ekonomi rakyat, akan tetapi sebenarnya di sini secara tidak langsung bahwa pemerintah seperti lepas tangan, karena dalam kondisi Indonesia yang kasusnya belum kunjung mengalami penurunan, akan tetapi tetap memaksakan untuk melakukan new normal. Sekian, terima kasih. Tingginya kasus corona menjadikan Indonesia merana. Kebijakan pemerintah terlaksana namun tak memiliki arah yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Utami sebagai pembicara ketiga dari tim Khalid bin Walid dalam kompetisi debat Pesta Ilmiah Sriwijaya tahun 2020. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan utama bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan dan mengambil kebijakan demi kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia memperlihatkan jati dirinya sebenarnya pada saat pandemi virus corona sedang merebak saat ini. Dewan juri yang terhormat, dapat kita lihat sendiri, kepedulian dari pemerintah tidak terrealisasikan berdasarkan dari Pancasila dan undang-undang yang telah diterapkan sebagai landasan utama dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah untuk melayani kesejahteraan rakyat Indonesia, di mana saat dunia sedang mempersiapkan negaranya untuk menghadapi pandemi virus corona, pemerintah Indonesia
justru melakukan promosi pariwisata jor-joran. Kemudian, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tidak ada masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus corona, padahal dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang sering berpergian ke negara-negara yang telah terinfeksi virus corona. Lalu bagaimana mungkin Indonesia tidak terinfeksi virus corona? Terbukti bahwa pemerintah belum memiliki alat yang dapat mendeteksi terjangkitnya seseorang terhadap virus corona. Hal inilah yang menjadikan pemerintah menyatakan bahwa Indonesia tidak terinfeksi virus corona, padahal Indonesia tidak memiliki alat rapid test yang membuktikan bahwa orang tersebut terinfeksi corona. Nah, hal ini menjadikan bahwa Indonesia memiliki pemerintah yang tidak sigap secara cepat dan tepat dalam penanganan wabah seperti ini. Kemudian, pemerintah Indonesia masih tidak memperdulikan pelayanannya terhadap masyarakat, terutama kepada fasilitas layanan kesehatan, di mana menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional hanya 33% puskesmas yang memenuhi layanan kesehatan. Artinya, pemerintah tidak memberikan kepeduliannya terhadap masyarakat menengah ke bawah, di mana pemerintah pada saat ini hanya berfokus kepada rumah sakit dan fasilitas-fasilitas yang telah baik. Untuk apa memperbaiki hal yang telah baik? Pemerintah hanya mempedulikan kaum kapitalis yang bermodal tanpa mempedulikan kaum menengah ke bawah. Pemerintah melakukan genosida era kini dengan menyatakan bahwa pemerintah melakukan kebijakan demi kepentingan rakyat. Kebijakan yang diambil pemerintah memang terkesan tergesa-gesa dan terbukti dari pertama pemerintah memberikan penerapan kebijakan, melakukan kebijakan physical distancing dan social distancing tidak memberikan hambatan bagi virus corona untuk menyebar luas. Justru kasus positif virus corona semakin meningkat. Kemudian di berbagai wilayah di Indonesia, kepala wilayah di Indonesia itu melakukan kebijakan lockdown. Namun lockdown tersebut justru memberikan pengaruh yang buruk terhadap peningkatan virus corona. Kemudian pemerintah menerapkan new normal untuk kepentingan ekonomi rakyat, tapi pada nyatanya pemerintah mempertaruhkan jiwa dari masyarakat Indonesia, mempertaruhkan hidup masyarakat Indonesia. Untuk apa pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat jika tidak ada yang bisa menikmatinya? Untuk apa dibentuknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kalau hanya untuk sekedar pajangan dan untuk syarat untuk terbentuknya negara? Pemerintah Indonesia harus fokus. Pemerintah Indonesia harus benar-benar memberikan layanannya, benar-benar mengabdikan dirinya kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan solusi bagi permasalahan ini. Yang pertama, pemerintah Indonesia harus fokus dan serius untuk menyiapkan layanan kesehatan masyarakat yang memadai dengan kualitas dan kuantitas yang baik sesuai standar WHO dan merata terhadap seluruh kalangan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian pemerintah juga harus memperbaiki fasilitas umum pendukung layanan kesehatan yang secara cepat dan tepat. Pemerintah Indonesia harus melakukan sosialisasi yang memberikan dampak sosial yang baik bagi masyarakat Indonesia, memberikan kepeduliannya terhadap terhadap penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia juga harus membuka hati dan pikirannya, membuka pandangannya bahwa masyarakat Indonesia juga harus berperan dalam hal ini. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat Indonesia. Kita harus bekerja sama dalam menangani virus corona ini. Sekian dari saya sebagai pembicara ketiga.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.